Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ashrahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat fardu subuh yang semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk kemudian memberikan laporan hambanya, insyaallah kita termasuk orang-orang yang malaikat melaporkannya ketika taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang melaksanakan salat. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semua kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang telah mendapat syafaat di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang bergegas dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hadis ini yang akan kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini adalah hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan tentang kejadian pada waktu perang Uhud. Kata Anas, anna Rasulullah SAW akhadha sayfan yawma Uhudin faqala. Pada perang Uhud, Rasulullah SAW mengambil pedang. Saat pedang sudah diambil, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "May ya'khudhu minni hadha." Saat pedang sudah diambil, kata Rasulullah, siapa yang akan mengambil pedang ini dari saya? Ini waktu akan melaksanakan perang Uhud. Jadi ketika akan melaksanakan perang Uhud, Rasulullah SAW mengambil pedang. Saat pedang sudah berada di tangan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang akan mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Lalu kemudian ketika pedang sudah di tangan Rasulullah sampaikan siapa yang akan mengambil pedang ini. Lalu kemudian para sahabat membentangkan tangannya. Lalu kemudian sambil mengatakan saya Rasul. Pada waktu itu para sahabat berebut untuk kemudian mengambil pedang dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian saat pedang itu belum diberikan kepada siapapun, Rasulullah masih melanjutkan pernyataannya. Apa kata Rasulullah? "Faman ya'khudhuhu bihaqqi." Lalu kemudian siapa yang akan mengambil pedang ini dan kemudian menunaikan haknya? Saat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tak ada sahabat yang kemudian mengacungkan tangannya. Tak ada sahabat yang kemudian membentangkan tangannya. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang akan mengambil pedang ini, semua para sahabat membentangkan tangannya dan menginginkan untuk mendapatkan pedang itu. Tapi ketika Rasulullah lanjutkan siapa yang akan mengambil pedang ini dan kemudian menunaikan haknya, lalu kemudian para sahabat itu terdiam. Saat para sahabat terdiam, fa'ahjamil qaum faqala Abu Dujana. Lalu kemudian ada di antara mereka itu yang tetap mengacungkan tangannya dan kemudian mendesak untuk mengambil pedang tersebut, yang bernama Abu Dujana. Ternyata di saat semuanya tidak ada yang berani mengacungkan tangannya saat untuk memenuhi hak pedang tersebut, maka datanglah salah satu sahabat Rasulullah SAW
yang bernama Abu Dujanah lalu kemudian mendekati Rasulullah dan kemudian mengatakan, ana akhudhu bihaqqi, Rasul akulah yang mengambil pedang ini dan aku akan tunaikan hak pedang tersebut. Lalu kemudian fafalaqa bihi hammal musyrikin. Lalu kemudian dengan pedang itu Abu Dujanah memecah kelompok orang-orang musyrik untuk kemudian menunaikan hak pedang dan kemudian melakukan perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini terjadi pada perang Uhud, dan perang Uhud adalah satu di antara perang besar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita perang Uhud tidaklah menjadi cerita yang asing bagi kita. Kenapa? Karena setiap kita melaksanakan umroh atau kemudian kita melaksanakan haji, satu di antara tempat yang akan kita kunjungi adalah Bukit Uhud. Kita akan kunjungi Bukit Uhud itu. Maka ketika kita berkunjung ke Bukit Uhud, kita akan diajak untuk kemudian berziarah ke makam para syuhada yang gugur saat perang Uhud. Lalu kemudian kita diajak untuk kemudian mengingat kembali kejadian ketika perang Uhud. Perang Uhud ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balas dendam orang-orang kafir Quraisy terkait dengan perang sebelumnya ketika banyak para pembesar mereka mati, ketika banyak para pembesar mereka meninggal. Lalu kemudian orang kafir Quraisy mengatur rencana untuk kemudian balas dendam. Dan ketika mereka ingin berbalas dendam atas kematian para pembesar mereka, Rasulullah SAW mendengarkan kabar ini. Saat Rasulullah mendengarkan kabar ini, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mengatur siasat untuk kemudian bagaimana menyambut, bagaimana kemudian membentengi diri untuk kemudian melawan para kafir Quraisy yang ingin memerangi Rasulullah SAW pada perang Uhud tersebut. Sehingga Rasulullah menyiapkan 50 orang. Yang 50 orang itu adalah para ahli panah, dan 50 orang itu diletakkan di atas Bukit Uhud. Kenapa? Karena kalau posisi di atas dan kemudian mereka adalah juru panah, maka akan kemungkinan bisa menjaga orang-orang yang kemudian ada di bawah. Itu sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam perjalanan perang itu secara ringkas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kemudian orang kafir Quraisy sudah porak-poranda dan menganggap itulah jumlah orang yang menyerang mereka, sehingga orang-orang yang di atas gunung ini kemudian turun hanya untuk kemudian memperebutkan harta rampasan perang. Dan pada waktu itulah kemudian banyak orang yang wafat ketika perang Uhud tersebut. Di antara yang wafat mereka adalah 10 rajulan, 70 orang, dan satu di antara 70 orang tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu wafat saat perang Uhud. Dan di antara orang yang luar biasa perjuangannya pada perang Uhud dalam hadis ini yang disebutkan adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah itu bergegas untuk kemudian melakukan kebaikan. Dengan apa? Dengan mengambil pedang yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian memenuhi haknya. Begitulah di antara gambaran sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berlomba-lomba untuk kemudian melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dilakukan Abu Dujanah bukan hanya sekedar orang yang pemberani di medan perang. Bahkan suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu musim Abu Dujanah itu ketika selesai melaksanakan sholat subuh tak pernah ikut zikir. Selesai sholat subuh langsung pulang. Selesai sholat subuh langsung pulang. Selesai sholat subuh langsung pulang. Ini pada satu musim, dan pada waktu itu adalah musim kurma. Tentu membuat Rasulullah SAW penasaran. Kenapa Abu Dujanah selesai sholat tidak duduk dahulu berzikir, lalu kemudian beliau pulang. Itu Abu Dujanah di salah satu musim kurma. Ternyata kemudian Rasulullah SAW tanya apa yang membuat Abu Dujanah pulang bergegas untuk kemudian meninggalkan tempat di mana beliau melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Ternyata Abu Dujanah tidak ingin kalau pulangnya terlambat selesai melaksanakan sholat subuh, anaknya sudah bangun, lalu kemudian anak itu makan kurma tetangga yang sudah jatuh. Itu yang tidak diinginkan Abu Dujanah. Kenapa? Abu Dujanah itu kebetulan bersebelahan dengan orang yang orang ini punya kurma, dan kurma itu mereng di tanah Abu Dujanah.
ketika kurma itu mereng, maka setiap pagi kurma itu akan jatuh. Kalau Abu Dujanah terlambat pulang, anaknya sudah bangun dalam keadaan lapar, karena Abu Dujanah termasuk orang miskin, maka kemudian anaknya akan makan kurma tersebut. Karena pernah ketika terlambat sedikit Abu Dujanah pulang dari melaksanakan sholat, anaknya itu sudah memakan kurma tersebut. Itulah yang tidak diinginkan Abu Dujanah. Lalu kemudian kurma itu diambil, diserahkan kepada pemiliknya, supaya kemudian anaknya tidak makan makanan yang subhat, supaya anaknya kemudian tidak makan makanan yang haram. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah khutbah. Di dalam khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, yadkhulul jannata salasatun, kata Rasulullah, nanti ada 3 kelompok yang akan masuk ke dalam surga. Di antara 3 kelompok itu siapa? Kata Rasulullah, rajulun afifun zu'iyalin. Kata Rasulullah, seorang laki-laki yang afif. Yang afif itu menjaga diri supaya tidak jatuh pada sesuatu yang haram, dan pada waktu itu dia dhaif, lemah. Maksudnya dalam keadaan tidak mampu meskipun dia sudah berkeluarga. Artinya dia sudah berkeluarga dalam keadaan tidak mampu, tapi dia mampu menjaga dirinya sehingga tidak memasukkan makanan yang haram ke mulut anak dan kemudian ke mulut keluarganya. Ini diantara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu khutbah. Maka diantara sahabat yang mengamalkan pesan Rasulullah SAW ini adalah Abu Dujanah, sehingga setiap pagi bergegas keluar. Lalu kemudian ketika Abu Dujanah ini pulang dan kemudian disaksikan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah tanya, ternyata alasannya luar biasa, bagaimana supaya anak dan anaknya tidak makan makanan yang subhat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca satu di antara buku yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dijelaskan di antaranya man akal halal, orang yang kemudian makan makanan yang halal. Man taraka dzunub, orang yang meninggalkan hal yang kemudian terkait dengan dosa. Lalu kemudian sofat fikratuh, maka pikirannya akan jernih. Jadi jernihnya pikir itu ternyata ketika orang meninggalkan dosa. Tapi kalau dosa itu sudah dilakukan, maka kemudian cara pikir akan gelap. Tapi ketika dosa itu ditinggalkan, maka kemudian cara pikir itu akan terang. Bukan berhenti di situ saja, wa akalal halal, saat orang itu makan makanan yang halal, wa tarokal haram, lalu kemudian mereka meninggalkan yang haram, lalu kemudian rokot qalbu, orang yang meninggalkan dosa, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian akan menjadi bagian dari orang yang lembut hatinya. Tapi kalau kemudian makan makanan yang halal, lalu kemudian meninggalkan yang haram, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terangkan pikirnya. Maka kenapa orang mudah mengambil sesuatu yang pintas meskipun sesuatu itu dilarang, meskipun sesuatu itu tidak diperbolehkan? Satu di antara penyebabnya ketika makan makanan yang haram. Kalau sudah yang dimakan haram, maka akan berpikiran bagaimana untuk mendapatkan haram berikutnya, dan kemudian seterusnya tanpa berhenti. Maka oleh karena itu, orang yang Allah Subhanahu wa taala jernihkan pikir, maka tidak lepas dari makanan apa yang dia makan adalah makanan yang halal. Apalagi kemudian sampai bisa meninggalkan sesuatu yang subhat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehormatannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga agamanya. Kapan? Saat orang itu bisa meninggalkan yang subhat. Meninggalkan yang subhat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang paling berat. Sesuatu yang paling berat, meninggalkan haram. Mungkin kita bisa membedakan antara yang halal dan haram, tapi kemudian subhat, tidak banyak orang yang bisa membedakannya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pengetahuan. Maka kalau kemudian bisa menjadi orang yang Allah jernihkan pikir seperti yang dilakukan oleh Abu Dujanah, bagaimana menjaga dirinya meskipun dalam keadaan susah untuk kemudian tidak makan sesuatu yang halal dan kemudian meninggalkan sesuatu yang subhat. Dan itulah diantara cara para sahabat berlomba-lomba untuk kemudian melakukan kebaikan. Dalam hadis yang kita baca ini, Abu Dujanah berlomba untuk kemudian melakukan perang dan mengambil pedang dari Rasulullah dan menunaikan haknya, dan kemudian Abu Dujanah
juga kemudian berusaha untuk cepat-cepat pulang dari selesai melaksanakan sholat subuh, berharap agar kemudian anaknya tidak mengutip kurma dari tetangga yang kalau Abu Dujanah pulang terlambat maka anaknya akan memakan dan kemudian mengutip kurma dari tetangga tersebut. Begitulah usaha Abu Dujanah agar kemudian anaknya tidak makan sesuatu yang subhat. Lalu yang kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kemudian kita sudah menjaga harta yang kita miliki? Apakah kemudian yang sudah kita makan dan dimakan oleh keluarga kita adalah benar-benar sesuatu yang halal, atau kemudian jatuh kepada sesuatu yang subhat? Wal'iyadzubillah, mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kemudian makan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang Allah jernihkan pikir kita, sehingga ketika memikirkan sesuatu maka akan ketemu endingnya bahwa sesuatu tersebut yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pikiran itu tidak jernih, maka melihat sesuatu bahwa sesuatu itu bisa saja terjadi secara kebetulan, lupa bahwa sesuatu itu wujud adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu ada tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang muncul rasa seperti ini berarti masuk dalam kategori orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika surga menyampaikan kepada Allah, ihtajatil jannatu, surga menyampaikan hujahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadkhulul du'afa, yang akan masuk ke dalam diriku nanti adalah orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah itu? Orang-orang yang lemah adalah orang yang membebaskan dirinya punya kekuatan, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, bukan karena usahaku, tapi kemudian dia mengatakan dalam setiap harinya 20-50 kali ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dimaksudkan dari keinginan surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan yang akan masuk ke dalam diriku nanti adalah orang-orang yang lemah, yang membebaskan dirinya dari kekuatan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali demikian hadis yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema, yang ingin didiskusikan dipersilakan. Mungkin ada Bapak Ibu, para orang tua kami, dipersilakan jika ada. Pas ini nampaknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita supaya tidak jatuh kepada sesuatu yang haram, dan kemudian kita berusaha untuk kemudian meninggalkan yang subhat. Kalau seandainya ada subhat yang ada pada diri kita, bagaimana subhat itu kita sedekahkan. Semoga dengan itu Allah selamatkan kehormatan diri kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan bagaimana agama kita. Itu diantara ketika orang meninggalkan subhat. Maka ketika menjadi orang tua yang meninggalkan subhat, paling tidak kita termotivasi untuk membaca biografi ayah Imam Syafi'i. Lahirnya Imam Syafi'i yang begitu hebat tidak lepas dari ayah yang kemudian meninggalkan sesuatu yang subhat. Lahirnya Imam Syafi'i yang begitu hebat tidak lepas dari seorang ibu yang kemudian bagaimana menjaga kehormatan dirinya. Itulah di antara gambaran orang hebat, pasti tidak lepas dari orang tua yang hebat. Di antara orang tua yang hebat meninggalkan sesuatu yang haram, lalu kemudian meninggalkan sesuatu yang subhat. Dan tak mungkin itu terjadi tanpa kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam doa kita meminta kepada Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, berikan kecukupan, berikan kekayaan kepada kami dengan halal yang Engkau berikan, dan kemudian jauhkan kami dari sesuatu yang kemudian Engkau haramkan. Itulah di antara usaha kita agar Allah karuniakan kepada kita pertolongan untuk kemudian makan makanan yang halal. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.